Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khair. Saya dari Ibtidaiyah Nurul Hidayah Desa Lokba Intan. Saya salah satu dari mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 IAIN Pontianak, kelas fikih B. Saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata pelajaran fikih kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya sebelum itu kita berdoa dulu dan diiringi dengan surah Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah pekerjaanku dan lancangkanlah lidahku agar mereka paham pembicaraanku. Amin. Sebelum memulai pelajaran, kita absen dulu. Apakah hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Ahmad Fadil, Hadir. Raihan, Hadir. hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Jadi Bapak harap semua siswa tetap semangat dalam menjalani aktivitas sebagai siswa, tetap fokus belajar, jangan patah semangat, sekalipun masih kita dalam suasana pandemi ya kan. Nah, hari ini kita melanjutkan dari pembelajaran yang telah lalu, yaitu pembahasan kita hari ini adalah batas waktu haid. Nah, kira-kira ada nggak? Ada yang tahu? Perempuannya, Rahma? Nggak ada. Jahra, ada yang tahu nggak tangan? Tahun. Ansor? Tahu? Harapkan dengan pembelajaran ini dapat menjelaskan batas waktu haid. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan, mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, kalian diharapkan dapat yang pertama menyimpulkan batas waktu haid dengan baik. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan dapat membedakan mana antara darah haid dan darah istihadah. Baik, kebanyakan ulama berpendapat bahwa haid tidak akan terjadi sebelum anak perempuan berusia 9 tahun. Jadi kalau anak perempuan itu sebelum berumur 9 tahun sudah mengeluarkan darah, itu namanya bukan darah haid. Jadi haid adalah darah normal. Artinya apabila perempuan mengeluarkan darah haid, berarti perempuan itu normal. Itu sudah menjadi sunnatullah. Jadi setiap perempuan pasti mengalami yang namanya haid. Cuma nanti berbeda waktu masanya aja. Jadi haid itu bukan darah penyakit. Kemudian haid juga bukan darah bekas luka keguguran. Kemudian haid juga bukan darah bekas luka melahirkan. Habis beranak. Kalau darah bekas luka melahirkan itu disebut darah nifas. Haid
Ini keluar sesuai dengan pertama kondisi setiap perempuan. Jadi berbeda. Jadi setiap perempuan itu berbeda. Ada yang umur 9 tahun sudah haid, ada yang 10, ada yang 11, ada yang 12, ada bahkan ada yang sampai 15 belum haid bisa. Kemudian bisa juga tergantung lingkungannya. Nah, lingkungannya. Karena kan kita setiap orang itu berbeda-beda lingkungannya. Ya kan? Ada yang lingkungan pedesaan, ya kan? Ada yang lingkungan perkotaan. Dalam situ iklim. Iklimnya pun berbeda. Iklim beda. Jadi sehingga terjadi perbedaan antara satu wanita dengan wanita yang lain. Jadi berbeda. Menurut para ulama, darah haid itu keluar itu yang paling cepat 1 hari 1 malam. Paling cepat. Kebiasaannya itu 6 hari 6 malam atau 1 minggu lah. Yang paling lama itu 15 hari 15 malam. Bila seorang perempuan mengeluarkan darah dari farjinya, farji itu maksudnya kemaluannya, lebih dari 15 hari, maka disebut darah istihadah. Istihadah adalah darah penyakit yang terus mengalir bukan pada waktu yang biasanya. Darah tersebut keluar secara terus-menerus melebihi kebiasaan masa haid. Dan perbedaan. Nah, perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Ini kita amati sama-sama. Jadi wanita haid itu apabila haid ya banyak hal-hal yang dilarang yang tidak dibolehkan seperti sholat, puasa. Kemudian apabila telah habis masa atau keluarannya darah haid itu habis, maka wajib mandi. Kemudian apabila telah selesai tidak wajib mengqadha sholat. Kalau wanita istihadah wajib sholat, wajib puasa sekalipun ia mengeluarkan darah, tapi bukan darah haid tadi karena ia mengeluarkan darah penyakit. Jadi tetap sholat, tetap puasa, tetap boleh menyentuh ataupun membaca Al-Quran boleh. Kemudian apabila darahnya berhenti tidak wajib mandi. Nah, kemudian wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan. Kemudian perbedaan darahnya. Ini ciri-cirinya, ciri-ciri darah haid. Warna darah haid itu merah kehitam-hitaman. Kemudian ada yang mengatakan berbau. Kemudian kental dan tidak beku. Sekalipun didiamkan selama setahun. Kemudian berbau dan beraroma khusus. Sedangkan darah istihadah itu ciri-cirinya warnanya warna cerah, kemudian cepat membeku. Kalau yang keluar cepat membeku. Kalau darah haid tidak, dari sekalipun didiamkan selama setahun ya tetap tidak beku. Tapi kalau darah istihadah cepat membeku. Kemudian di luar masa haid. Kemudian tidak memiliki aroma khusus. Tidak memiliki aroma khusus. Haid tidak ada batasnya. Jadi selama ia hidup, perempuan itu tetap haid. Cuma kalau menurut 4 mazhab ada batas akhirnya. Kalau menurut mazhab Maliki, perempuan apabila sudah berumur 70 tahun berhenti haid. Tidak lagi haid. Kemudian kalau menurut mazhab Hanafi 53 tahun. Sedangkan menurut Imam Hambali, mazhab Hambali 50 tahun. Sedangkan mazhab kita, mazhab Syafi'i di umur 62 tahun perempuan itu tidak lagi mengalami masa haid. Materi untuk kegiatan kita selanjutnya, Bapak akan membagikan kertas. Nah, jadi Bapak minta setiap orang dari kalian menuliskan 1 pertanyaan. Nah, dibuat dari materi kita hari ini, yaitu batas waktu haid. Silakan dibuat. Nah, apakah sudah selesai? Sudah. Baik, kita mulai. Ini pertanyaannya ini, Bapak minta tolong dijawab sama-sama. Jadi setiap kelompok menjawab pertanyaan dari temannya ini.
Semisal, coba perhatikan, Ansor. Jadi semisal ini tidak, kalian tidak dapat menjawab, nanti Bapak yang menjelaskan, Bapak yang menjawab. Mengerti? Jadi setiap kalian, tolong dengarkan, Ansor. Jadi setiap kalian silakan berdiskusi tentang materi ini. Nah, kemudian silakan jawab pertanyaan teman kalian itu sesuai dengan materi kita hari ini. Kemudian setelah pertanyaan itu dijawab nih, disimpulkan materi kita hari ini. Jadi masing-masing kelompok menyimpulkan, tulis nanti kelompok berapa. Ini kelompok 1. Sini kelompok 1 lah. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Selesai? Nah, baik, yang sudah silakan dikumpul sini. Silakan ke Bapak. Nah, baik, di sini ada pertanyaan yang belum dapat dijawab. Pertanyaan dari Rahmah. Kenapa darah haid disebut darah kotor? Ini jawabnya, karena orang yang haid itu sedang dalam keadaan berhadas besar, sehingga ia tidak boleh atau dilarang untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, tawaf, membaca dan menyentuh. Sehingga darah yang keluar itu disebut darah kotor dan disebut hadas. Jadi hadas besar. Dan memang darah haid itu tadi kan seperti yang sudah saya Bapak jelaskan, ciri-ciri dari darah haid itu kan warnanya kehitam hitam. Untuk kegiatan selanjutnya, Bapak minta satu persatu dari setiap kelompoknya untuk mempresentasikan kelompok 3. Siapa yang mewakili diskusi kalian kelompok 3? Ya silahkan dibaca. Mulai dari kami kelompok 3 menyimpulkan bahwa setiap perempuan yang mengeluarkan darah dari paruhnya bila lebih dari 15 hari maka itu bukan darah haid. Jadi haid itu cuma sebatas atau paling lamanya cuma 15 hari. Lebih dari itu disebut darah apa namanya? Istihad. Baik, mantap sekali. Kita kasih. Untuk kegiatan ini hari ini, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, perempuan yang mengalami haid itu batas minimalnya umur 9 tahun. Apabila belum mencapai umur 9 tahun maka itu bukan darah haid. Pertama. Yang kedua, setiap perempuan yang mengalami haid itu paling cepat biasanya 1 hari 1 malam. Nah, yang kebiasaan atau yang kebanyakannya para perempuan itu mengalami haid selama 1 minggu atau 6 hari 6 malam. Dan yang paling lama itu sekitar 15 hari 15 malam atau setengah bulan. Lebih dari itu disebut darah penyakit. Mengerti? Darah penyakit itu darah yang keluar terus-menerus di luar waktu haid. Ya kan? Paham? Itu kesimpulan kita hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan kalian mengerjakan tugas atau bisa kita disebut post-test sebelum kita mengakhiri pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi ini. Apakah sudah selesai? Sudah. Di sini kita. Jadi nanti kita di pertemuan yang akan datang akan membahas materi selanjutnya, yaitu tanda-tanda balik bagi perempuan. Jadi untuk kegiatan kita hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada kata-kata Bapak atau perbuatan Bapak yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan